Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyah Diah Nasution dengan NIM 210305028 dari grup 3 PAS 1. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum daya serap air dan daya serap minyak untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia pangan. Yang pertama yaitu daya serap air. Daya serap air adalah kemampuan bahan pangan untuk menarik air di sekelilingnya untuk berikatan atau bertahan dengan partikel bahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi daya serap air adalah kandungan amilosa dan gluten dari suatu bahan, proses penambahan air dan teknik pengulenan. Daya serap air berkaitan dengan komposisi granula dan sifat fisik pati setelah ditambahkan air, sehingga daya serap air juga menentukan jumlah air yang dibutuhkan untuk proses gelatinisasi pati selama proses pemasakan. Hubungan kadar air dengan daya serap air yaitu semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka semakin rendah daya serap airnya. Pada percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan bahan utama yaitu mie jagung. Prosedur percobaannya yaitu ditimbang bahan sebanyak 10 gram, kemudian dipanaskan air mendidih, lalu dimasukkan bahan yang sudah ditimbang ke dalam air mendidih dan ditunggu selama 5 menit. Kemudian disaring bahan yang sudah dimasak dan ditiriskan hingga tidak ada tetesan air. Kemudian ditimbang bahan yang sudah ditiriskan dan dihitung daya serap airnya menggunakan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100%, di mana WA adalah bahan sebelum direbus dan WB adalah bahan setelah direbus. Kemudian daya serap minyak. Daya serap minyak adalah kemampuan suatu bahan pangan untuk menyerap minyak sebelum dan sesudah dimasak. Faktor yang mempengaruhi daya serap minyak adalah pori-pori bahan pangan, ketebalan bahan, kandungan kadar air, dan jenis minyak yang digunakan. Daya serap minyak juga dipengaruhi oleh titik asap. Semakin tinggi titik asap, maka semakin rendah daya serap minyaknya. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah titik asap, maka semakin tinggi daya serap minyaknya. Penurunan titik asap akan menyebabkan daya serap minyak. Asam lemak bebas teroksidasi yang dapat berperan sebagai surfaktan sehingga akan meningkatkan kontak produk dengan minyak yang akan menyebabkan peningkatan penyerapan minyak. Daya serap minyak berkaitan dengan daya serap air dan struktur protein, di mana komponen minor dari gluten yaitu lipid dan polisakarida, protein gluten yang berbeda, serta keseimbangan sifat-sifat gluten yang hidrofilik menyebabkan perbedaan kapasitas penyerapan air dan kapasitas penyerapan minyak. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami menggunakan bahan utama yaitu dada ayam. Prosedur percobaannya yaitu ditimbang bahan sebanyak 5 gram, lalu digoreng dengan deep fryer dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan minyak goreng sebanyak 500 ml. Ayam diangkat dan ditiriskan, lalu didinginkan minyak goreng dan dihitung sisa minyak yaitu dengan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100%, di mana WA adalah minyak sebelum digoreng dan WB adalah minyak setelah digoreng. Itulah penjelasan prosedur praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.